Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tema 4 subtema 1, mata pelajaran PPKN Bahasa Indonesia dan IPA. Langsung saja ya, kita bahas materi PPKN. Kali ini kita akan belajar tentang manusia merupakan makhluk sosial. Jadi kita itu diciptakan untuk saling membutuhkan dan melengkapi satu dan lainnya, maka disebut makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup hanya sendiri saja ya, secara individual seperti itu kita tidak bisa, karena kita akan tetap membutuhkan orang lain. Contohnya, petani membutuhkan warga kota untuk membeli hasil panennya, dan warga kota membutuhkan petani untuk memenuhi kebutuhannya. Itu salah satu contohnya. Ada juga contoh simpelnya, misalnya satu orang anak akan membutuhkan temannya. Misalnya saja ketika dia tidak membawa pensil, maka dia akan meminjam kepada temannya. Begitu juga dengan temannya akan membutuhkan teman yang meminjam pensil tersebut, karena memang kita tidak bisa hidup secara sendiri. Kemudian karena kita tidak bisa hidup sendiri, maka kita harus menghargai orang lain. Seperti itu ya. Jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Gitu. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain, apalagi membeda-bedakan karena status sosialnya, karena pekerjaan orang tuanya. Itu sangat tidak baik ya. Jadi jika kita ingin berteman, itu sebaiknya berteman dengan tulus, tidak ingin mengharapkan suatu hal. Jika menolong orang lain, kita juga harus dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan suatu hal. Seperti itu. Jika kita bisa menghargai orang lain, kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya, 1, saling menguntungkan, karena kita hidup saling memberi dan menerima dari orang lain. Jadi kita sama-sama untung. Kemudian manfaat yang kedua, saling menguatkan, karena membuat kita mau bekerja sama dengan orang lain. Jadi ketika saat berinteraksi dengan orang lain, kita akan saling menguatkan begitu. Kemudian yang ketiga, saling membutuhkan, karena hakikat kita sebagai makhluk sosial tadi saling membutuhkan begitu. Kemudian kita masuk ke materi bahasa Indonesia, masih seperti pertemuan yang lalu, kita masih membahas teks eksplanasi. Ini sebagai pengingat saja, teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Jadi bisa membahas fenomena alam atau sosial seperti itu. Kemudian struktur teksnya diingat-ingat lagi, ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, itu berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, jadi secara umumnya dulu. Kemudian di paragraf berikutnya baru dijelaskan dalam deretan penjelas. Ada beberapa deretan penjelas ya, tentunya tidak hanya satu, karena menjelaskan lebih rinci. Kemudian yang ketiga ada interpretasi, ini berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Jadi bisa berupa tanggapan kita ataupun mengambil dari teks tadi yang dijelaskan di atas. Dan ini bersifat opsional, tidak harus ada. Boleh ada, boleh tidak, seperti itu. Kemudian ini tambahan saja topik. Jadi di setiap bacaan, setiap teks itu memiliki topik. Nah, topik ini adalah pokok pembahasan dalam suatu teks. Gitu ya. Jadi teks itu ada pokok pembahasannya. Yang dibahas itu apa? Nah, itu namanya topik, seperti itu. Kemudian kita akan belajar IPA ini tentang PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. PLTA ini memanfaatkan sumber energi dari air ya. Jadi sesuai namanya pembangkit listrik tenaga air. Jadi sumber energinya itu dari air. Nah, energi listrik ini dihasilkan karena adanya turbin dan generator ya.
Di dalam pembangkit listrik itu ada turbin dan generator. Turbin harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Seperti itu. Jadi air itu mengenai turbin dulu, itu terjadi energi gerak, kemudian energi geraknya diubah menjadi energi listrik oleh generator. Gitu. Nah, selain turbin dan generator, ini ada beberapa bagian PLTA lainnya dan manfaatnya ya. Yang pertama ada sungai atau waduk, ini berfungsi untuk menampung airnya biar ada aliran airnya tadi. Kemudian yang kedua turbin, tadi sudah dijelaskan, itu untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Jadi tadi airnya itu diubah menjadi energi gerak. Kemudian generator itu untuk menghasilkan listrik dari energi gerak tadi yang dari turbin. Kemudian transformer, ini berfungsi untuk transfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnet. Kemudian yang kelima ada saluran transmisi, berfungsi untuk menyalurkan energi listrik ke konsumen. Jadi tadi energi listriknya sudah diperoleh, kemudian disalurkan ke konsumen itu menggunakan saluran transmisi ini. Kemudian ada tokoh dunia Nikola Tesla. Ia adalah penemu yang lahir di Switzerland, Kroasia 10 Juli 1856. Nikola mengembangkan penemuan energi listrik. Jadi dulu kan sudah ditemukan listrik. Kemudian Nikola ini mengembangkannya dengan membangun PLTA pertama di dunia dengan memanfaatkan air terjun Niagara yang ada di Amerika. Jadi Nikola Tesla ini adalah penemu PLTA. Begitu ya. Ini ada gambarnya. Bisa diingat-ingat nanti kalau muncul soal ya. Tokoh penemu ini namanya Nikola Tesla. Penemuannya adalah PLTA. Begitu. Kemudian setelah belajar listrik, kita juga belajar tentang pemadaman listrik. Jadi terkadang kita ada mati listrik ya. Pemadaman listrik itu ada dua. Jadi pemadaman listrik terencana dan tidak terencana. Ini kita bahas yang terencana dulu. Jadi terencana itu terjadi akibat kegiatan yang telah direncanakan oleh PLN yang mengharuskan terhentinya aliran listrik ke pelanggan. Jadi ini memang sudah direncanakan harus dimatikan listriknya. Kenapa? Itu contohnya kejadiannya misalnya untuk perawatan jaringan, pemasangan komponen baru, jadi kan listriknya harus dimatikan. Jadi ini terencana, biasanya ada informasi dulu sebelum dimatikan. Jadi misalnya besok listrik akan mati, PLN ini akan memberikan info dulu bahwa nanti tanggal sekian, jam sekian itu ada mati listrik karena untuk perawatan jaringan misalnya, seperti itu. Kemudian ada pemadaman yang tidak terencana. Nah, ini terjadi akibat adanya gangguan ya. Jadi gangguan itu tidak bisa direncanakan. Misalnya saja ada pohon tumbang mengenai jaringan. Kemudian ada petir. Nah, itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi tidak direncanakan. Karena tidak direncanakan, jadi tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu. Ya, materi kita hari ini cukup sampai sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.